Padahal uang modal untuk membuat uang yang 100.000 dan yang 2.000 sama kan? Itulah riba. Riba fadli. Bahannya sama, bendanya sama, nilainya beda. Riba itu. Ar-riba ziyadah mutlakon. Riba itu secara bahasa dan secara istilah tambahan secara mutlak, kelebihan. Modalnya sama kok, bahannya sama, kok nilainya beda. Riba itu namanya. Jadi jangan bilang kita sudah menggunakan sistem finansial syariah, ekonomi syariah, kalau alat tukarnya masih ini. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Jihad ekonomi. Nah, termasuk jihad ekonomi. Kita bahas ya, jihad ekonomi, terutama finansial. Kita belum merdeka. Kita masih dijajah, Bunda. Ayah, selama kita masih menggunakan uang kertas, kita masih dijajah oleh kapitalisme. Kecuali kalau kita sudah menggunakan dinar dirham, murni ekonomi syariah itu. Tidak ada riba. Betul? Boleh saya bahas ini? Karena sudah disebut ya. Boleh saya pinjam uangnya? Saya pinjam uang yang 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Tolong pinjam, Bunda. Di antara uang-uang kertas ini, Bunda, yang paling bernilai ya. Ya, para bapak sekalian, yang paling tinggi nilainya yang mana? Hafal yang merah. Yang mana yang? Yang merah. Yang paling rendah? Yang 2.000 ya. Pertanyaannya, apa yang membedakan di antara mereka ada yang tinggi, ada yang rendah? Apanya? Angkanya kan? Angkanya. Padahal uang modal untuk membuat uang yang 100.000 dan yang 2.000 sama kan? Itulah riba. Riba fadli. Bahannya sama, bendanya sama, nilainya beda. Riba itu. Ar-riba ziyadah mutlakon. Riba itu secara bahasa dan secara istilah tambahan secara mutlak, kelebihan. Modalnya sama kok, bahannya sama, kok nilainya beda. Riba itu namanya. Jadi jangan bilang kita sudah menggunakan sistem finansial syariah, ekonomi syariah, kalau alat tukarnya masih ini. Betul? Halo, muda? Nah, saya mendukung benar apa yang diperjuangkan oleh Bang Sandi. Dukung, terutama dukung pula kembali kepada dinar dirham. Akan tiba saat di mana uang ini tidak akan bernilai. Saya memberikan saran kepada Bunda, hari ini investasi akhir zaman. Segera putar, alihkan uang kita ke dinar dirham, ke emas. Karena akan tiba saat ketika chaos ini tidak berguna. Tidak percaya, silakan buktikan. Simpan beberapa uang dalam bentuk kertas. Sampai nanti ketika chaos terjadi, ini tidak akan berguna. Keluar negeri nanti kita, ini tidak akan berguna. Jangankan dulu, sekarang saja Bunda. Jangankan nanti ya, sekarang saja. Saya pernah ada tugas ke Timur Tengah. Ada seseorang mengantar saya ke satu tempat. Saya kasih uang Indonesia 100.000, nggak terima dia. 50.000 awalnya. Saya kasih 50.000 nggak mau, 100.000 nggak mau. Berarti uang saya tidak berguna di sana. Lalu saya keluarkan, saya tidak punya uang lagi kecuali ini. Ketika dia melihat ada dolar, padahal cuma 3 dolar, mau dia. 3 dolar berapa? 45, 50.000. Saya kasih 10.000, dia nggak mau. Jadi betapa tidak bernilainya uang kita di hadapan mereka. Kemudian Bunda, ya mata Allah ya Bunda. Yang mencetak uang ini siapa? Pernah mendengar, melihat ada tanda tangan presiden dan menteri keuangan di sini? Ada tidak? Tidak ada, karena bukan pemerintah kita yang bikin uang ini. Uang ini dibikin oleh Bank Indonesia, betul? Bank Indonesia, apakah bertanggung jawab pada menteri keuangan? Kepada presiden? Tidak. Bertanggung jawabnya kepada IMF dan IDB, International Development Bank, Bank Dunia. Siapa yang pegang Bank Dunia? Muslim apa? Yahudi. Yahudi bukan? Yahudi juga. Yang diberikan pemerintah adalah anggaran RAPBN 5 tahun ke depan. Hasil musyawarah sidang pleno tentang RAPBN. Angkanya diberikan kepada Bank BI. Bank BI yang mencetak uang. Diberikan pada bangsa kita. Bangsa kita berarti ngutang ke Bank BI kan? Ke BI, betul? Dibayarnya cash apa cicil? Cicil. Kalau dicicil berarti ada bunga per lembarnya kan? Berarti ketika kita menyimpan uang ini di dompet kita, kita siap dengan bunganya. Apa itu bukan riba?
Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Akan tiba satu masa nanti di akhir zaman. Yakulun nasa ar-riba. Manusia akan memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Kita tidak bertransaksi riba, tapi kita menggunakan alat ini. Ini debu riba namanya. Kemudian bunda, betapa jahatnya uang ini. Dulu saya SD bisa kebeli baju lebaran dengan uang 2.000, betul? Apalagi bunda dan ayah. Dulu saya beli bakso semangkok 5 perak, pernah bakso cuanki 5 perak. Sekarang 2.000. Kebeli apa? Ini belum 1 abad, belum 50 tahun, baru 30 tahun yang lalu. Ini inflasi bunda. Perhatikan di Zimbabwe, angka terparah inflasi di dunia. Untuk beli roti sekantong ini saja harus berapa duit dikeluarkan? Ini jahatnya uang kertas bunda. Ini penjajahan ekonomi namanya. Ini uang paling kecil 50 juta. Bukan 2.000 rupiah, bukan 500 rupiah, 50 juta. Harga itu apel ya. Apel sekilonya berapa? 100 miliar. Sekilo apel 100 miliar. Ah, ini siapa yang mau beli oleh-oleh? Ini dodol 10 miliar. Juta, 10 juta, million juta ya. Dodol ini 15 juta sekantong. Ini sekilo 10 juta. Yang ini 60 juta. Yang mana tuh? Masya Allah. Artinya betapa tidak bernilainya uang kertas ini. Anak ini mau membeli sesuatu, itu dengan uang 50 juta per lembarnya. Itu bukan dengan jumlah angka, tapi dengan beratnya uang itu. Harus sama dengan sekilo telur. Sekilo telur sama dengan sekilo uang 50 jutaan. Berarti berapa tidak bernilainya. Ini akan tiba terjadi nanti. Mereka mudah untuk menciptakan ini. Karena mereka yang menguasai ini kan. Baik, sekarang bunda, saya cerita. Silakan bunda, terima kasih banyak ini sudah. Tolong punya siapa saja. Kalau nggak ada yang ngaku, buat saya boleh. Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib membeli seekor kambing. Beli kambing seekor. Rasulullah ngasih 1 dinar. 1 dinar emas. 2,5 juta. Ali pergi ke pasar kambing. Kenapa Ali yang disuruh? Sahabat yang paling pintar beli kambing itu Ali. Pulang dari sana belum sampai ke Rasulullah, ada sahabatnya bertemu. Li, dari mana Li? Beli kambing. Pintar kamu beli kambing, ini pasti kambingnya baik. Li, aku beli Li. Oh jangan, ini punya Rasul. Kamu beli berapa? 1 dinar. Aku beli 2 dinar, mau? Kamu ridho? Aku ridho. Kamu bisa beli lagi, jadi dapat 2. Gimana Li? Oke, kalau gitu. Nih, balik lagi Ali, jadi dapat 2. Ya, dapat 2. Pulang ke Rasulullah, ya 2 betul. 2. Kembali ke Rasulullah SAW. Loh, Li, kok kambingnya jadi 2? Kan tadinya 1, kok malah 2? Diceritakan tadi ada yang beli 2 dinar ya Rasulullah. Nah sekarang, wah berkah kamu Li. Sini, ayo potong kita makan sama-sama. Itu 14 abad yang lalu, kambing 1 ekor 2 dinar, 1 dinar, 2,5 juta. Sekarang berubah tidak? Apa itu inflasi? 14 abad. Nah yang tadi belum setengah abad pun udah rubah Bapak Ibu. Hati-hati. Saya sarankan bunda, yang punya deposito di bank dalam bentuk uang kertas, bikin ke emas. Karena emas itu yang akan bermanfaat. Akan tiba saat di mana dinar dirham yang akan menjadi alat tukar. Kapan? Ketika khilafah tegak. Tabung dari sekarang, bukan nanti. Kalau nanti kita sudah ketinggalan, karena nggak akan ada yang menerima uang kertas. Saya bukan menakut-nakuti Pak. Ini hasil seminar kita. 2010 kami sudah seminar. 7 negara hadir saat itu. Keynote speakernya dari Malaysia. Dr. Abdul Halim. Masih muda usianya di bawah saya. Baik, ini gambaran dahsyatnya inflasi di sana. Ini jahatnya mereka dengan menciptakan inflasi, membuat orang-orang ada yang miskin, ada yang kaya. Inilah jahatnya kapitalisme. Maka kita punya tanggung jawab membangun ekonomi syariah yang rahmatan lil alamin.